Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan. Nah, kita ingat kembali cara menghitung volume kubus yaitu dengan mengalihkan ketiga dimensinya, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Namun pada kubus kita ingat kembali bahwa panjang, lebar, dan tingginya memiliki ukuran yang sama sehingga tidak dikenal istilah panjang, lebar, dan tinggi, melainkan istilah rusuk. Rusuknya ada yang di depan ini, ya, menyamping, kemudian yang ke arah ke belakang, dan yang ke arah ke atas. Ingat, volume kubus diperoleh dengan mengalihkan rusuk dengan rusuk, kemudian dikalikan rusuk. Dari volume kubus tersebut, maka kita ketahui bahwa sebenarnya volume kubus itu sama dengan atau diperoleh dengan mengalihkan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Nah, hal tersebut dikenal dengan pangkat 3 suatu bilangan. Seperti yang ada pada buku anak-anak halaman 10, yang dimaksud dengan pangkat 3 suatu bilangan adalah cara mengalihkan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Baik, sekarang kita ke cara penulisan dan cara membaca bilangan pangkat 3. Ya, bilangan pokoknya kita misalkan A, kemudian pangkat 3 ditulis di atasnya, pojok kanan atas, dan ukurannya kecil saja. Ini membacanya adalah A pangkat 3. A pangkat 3 berarti A-nya dikalikan dengan A sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Berarti A pangkat 3 itu sama dengan A dikalikan A. Ya, beda dengan 3 kali A loh ya. Kalau 3 kali A itu berarti A tambah A tambah A. Sekarang jika ada bilangan 8, angka 8, kemudian di sini ada angka 3, berarti kita membacanya adalah 8 pangkat 3, yang artinya 8 dikalikan 8 dikalikan 8. Berarti berapa ini? 64 dikalikan 8 sama dengan 512. Insya Allah mudah ya, tidak ada kesulitan untuk bilangan pangkat 3, tinggal mengalihkan bilangan yang sama sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Nah, kemarin anak-anak sudah mengerjakan latihan soal tentang bilangan pangkat 3 dan alhamdulillah semuanya hampir 90% sudah betul semua. Tapi yang perlu Bu Marina ingatkan di sini, usahakan dalam setiap kali menghitung perkalian hindari menggunakan kalkulator. Jadi hitunglah secara manual dengan cara bersusun. Nah, sekarang jika kebalikannya, jika suatu soal diketahui volume kubus lalu kita diminta untuk mencari berapa panjang rusuknya, maka bagaimana caranya? Apakah volume kubus langsung dibagi dengan 3? Tidak ya. Caranya adalah dengan volume kubus tersebut diakar pangkat 3. Nah, seperti pada buku anak-anak halaman 11 ya. Hasil akar pangkat 3. Untuk mencari bilangan pokok pada bilangan kubik dengan cara menarik akarnya. Akar pangkat 3 adalah mencari bilangan pokok dari bilangan kubik. Bilangan kubik itu perkalian sebanyak 3 kali tadi ya. Dengan notasi akar pangkat 3 yang dilambangkan sebagai berikut. Ya, akar pangkat 3. Nah, di sini ada angka 3-nya, menunjukkan ini akar pangkat 3. Di sini adalah bilangan pokoknya yang mau dicari dari akarnya berapa. Misalnya 27. Ini seperti ini, ada angka 27 di dalamnya, kemudian di sini ada akar pangkatnya 3. Membacanya adalah akar pangkat 3 dari 27. Ada lagi misalnya. Ada pangkat 3-nya di sini. Berarti akar pangkat 3 dari 125. Nah, seperti di buku kalian, untuk menentukan hasil akar pangkat 3 suatu bilangan dapat
Dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan menentukan pangkat 3 bilangan di dalam akar. Kemudian cara yang kedua adalah menentukan akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima atau yang sering dikenal dengan pohon faktor. Serta cara yang ketiga adalah menentukan hasil akar pangkat 3 dengan cara mencoba. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Jika diketahui suatu volume kubus adalah 216 cm kubik atau 216 kubus satuan, berapakah rusuk kubus tersebut? Kita tulis dulu di sini ya. Volume kubus diketahui 216. Ya, kemudian berapakah rusuknya? Kita gunakan cara yang pertama, yaitu cara dengan menentukan pangkat 3 bilangan di dalam akar. Nah, pada cara yang pertama ini ada syarat yang harus anak-anak penuhi dulu, yaitu anak-anak harus hafal bilangan kubik dasar. Yang dimaksud dengan bilangan kubik dasar itu yang seperti apa? Anak-anak harus sudah hafal 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, dan seterusnya minimal sampai 10 pangkat 3. Nah, jika belum hafal, maka cara ini juga akan lama untuk dikerjakan. Baik, kita dengan cara yang pertama dulu ya. Jika diketahui volume kubus 216, kemudian kita akan menentukan hasil akar pangkat 3-nya dengan cara menentukan bilangan pangkat 3 di dalam akar. Rusuknya diperoleh dengan akar pangkat 3 dari 216. Maka kita ketahui dulu atau kita cari dulu 216 itu adalah hasil dari bilangan kubik yang berapa. Ternyata ingat tadi kita harus sudah hafal 216 itu adalah 6 pangkat 3 ya. Kalau tidak percaya nanti dihitung ya, 6 kali 6 kali 6 hasilnya adalah 216. Kemudian jika sudah diketahui pangkat 3-nya di dalam akar, kita bagi, karena ini pangkat 3, ini akar pangkat 3, caranya adalah seperti ini. Bilangan pokoknya ditulis dulu, 6. Kemudian yang bilangan pangkatnya ini kita tulis di sini 3, tetap menjadi pangkat ya. Kemudian akar pangkat 3 yang ini kita tulis di sini sebagai perkalian tapi membagi bilangan. Jadi jika ada bilangan pangkat di dalam akar, maka pangkatnya berubah menjadi seperti ini. Ya, pangkat aslinya ditulis, kemudian dikalikan 1 per bilangan akar pangkat berapa. 3 kali sepertiga berapa? Kita sudah pelajari di semester 1 ya, tentang pembagian dan perkalian bilangan pecahan. Maka 3 kali sepertiga adalah 1, maka ini sama dengan 6 pangkat 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar pangkat 3 dari 216 tapi dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor ya. Cara yang kedua, 216. Nah, di kelas 4, anak-anak sudah belajar tentang pohon faktor ya. Kita bagi dengan bilangan yang paling kecil, bilangan 2. Hasilnya adalah 108. Kemudian kita bagi lagi 2. Hasilnya adalah 54. Bagi 2 lagi, hasilnya 27. 27 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak habis ya, maka kita coba bagi dengan bilangan 3.
27 bagi 3 adalah 9. Kemudian terakhir 9 adalah 3 kali 3. Apakah masih bisa lagi dicari faktornya? Sudah cukup ya? Nah, maka kita tuliskan faktor dari 216. Faktor dari 216 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Atau yang berarti 2-nya kan ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Dikalikan 3-nya juga ada 3 kali. Berarti 3 pangkat 3. Nah, jadi faktor akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3/3. Kemudian bagaimana nih caranya? Berarti 2, lihat ini ya. Nah, 2 pangkat 3. Pangkat aslinya ditulis sebagai pembilang. Kemudian dibagi dengan akar pangkat 3-nya. 2 pangkat 3/3. Dikalikan 3. Pangkat aslinya berapa? 3 ya, yang berwarna lingkari biru. Dibagi, ini yang dibagi pangkatnya ya, per 3. 2 pangkat 3/3. 3/3 sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 1. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi akar pangkat 3 dari 216 kita hitung dengan cara faktorisasi prima, ternyata hasilnya adalah 6. Berarti hasilnya sama dengan cara yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya diketahui volume kubus adalah 64 kubus satuan. Maka rusuknya berapa? Nah, ini dapat kita cari dengan 2 cara tadi ya. Cara yang pertama adalah menentukan bilangan pangkat 3 di dalam akar. Cara yang pertama, masih ingat ya, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Ini merupakan hasil bilangan kubit dasar yang berapa? 64 adalah sama dengan 4 pangkat 3. Maka dapat caranya seperti ini. Dihitung dengan cara seperti ini. 4, bilangan pokoknya kita tulis dulu. Ini bilangan pangkat aslinya. Kemudian ini bilangan akar pangkat 3-nya. Pangkatnya menjadi bilangan pangkat asli yang berwarna biru. 4 pangkat 3 ya, 3-nya ditulis di sini. Kemudian dibagi dengan akar pangkat 3. Seperti ini. Jadi hasilnya berapa ini? 3/3 sama dengan 1. Jadi 4 pangkat 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka jawabannya adalah 4. Rusuknya adalah 4. Atau hasil dari akar pangkat 3 dari bilangan 64 adalah 4. Baik, selanjutnya kita menghitung rusuk dari volume kubus yang 64 atau mencari hasil akar pangkat 3 dari 64 tapi dengan cara yang pohon faktor atau faktorisasi prima. Cara yang kedua ya.
Akar pangkat 3 dari 64. Kita cari faktornya dulu, faktorisasi dari 64. 64 dibagi 2, 32, dibagi 2, 16, dibagi 2, 8, dibagi 2, 4, terakhir 2, 2. Kita peroleh faktornya 64. Ternyata diperoleh ya, faktorisasi dari 64 adalah 2 kali 2. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa juga kita tulis dengan 2 pangkat 6. Ya, karena jumlahnya ada 6, maka 2 pangkat 6. Lalu akar pangkat 3 dari 64 berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Kemudian kita keluarkan akarnya. Bilangan pokoknya kita tulis dulu, bilangan 2. Kemudian pangkat aslinya 6. Bu Marina tulis pakai tinta biru, dibagi dengan akar pangkat 3-nya, berarti 6/3. Hasilnya berapa ini? 6/3, berarti 6 bagi 3, 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, atau hasil akhirnya adalah 4. Jadi akar pangkat 3 dari 64 kita hitung dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor, hasilnya adalah 4. Berarti sama dengan cara yang pertama. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan latihan soal yang kemarin anak-anak sudah mengerjakan. Ya, ternyata masih banyak yang belum paham dengan cara faktorisasi prima. Nah, jangan kaget karena melihat angkanya yang banyak ya, sampai 6 digit, tapi kita coba mencari pohon faktornya. Ya, kita mulai dari yang nomor 1. 3.509. Kita mulai dari soal yang pertama adalah 35.937. Ya, ada 5 digit. Kita cari pohon faktornya dengan faktorisasi prima. Lihat, bilangan ini memiliki satuan 7, maka tidak mungkin habis dibagi 2. Kita coba dengan dibagi 3. Ternyata hasilnya adalah 11.979. Nah, sama, ini memiliki satuan bilangan ganjil 9 ya, maka tidak mungkin dia habis dibagi 2. Maka kita coba dengan bilangan ganjil yang pertama dibagi dengan 3. Ternyata hasilnya adalah 3.993. Nah, ini masih bilangan ganjil juga ya, karena satuannya adalah angka 3, maka kita coba dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1331. Bilangan ganjil juga, masih bilangan ganjil, kita coba setelah dicoba dibagi 3 ternyata tidak habis, dibagi angka 5 juga tidak habis, angka 7 juga tidak habis membagi bilangan 1331. Nah, ternyata yang habis membagi adalah bilangan 11. Hasilnya adalah 121. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, 121 masih bisa lagi dicari faktornya. Faktor dari 35.937 adalah 3 kali
3 kali 3 dikali 11 kali 11 kali 11. Ya, berarti berapa ini? 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3 dikalikan 11-nya juga dikalikan sebanyak 3 kali, maka sama dengan 11 pangkat 3. Ini baru faktor primanya ya. Kemudian kita mencari akar pangkat 3 dari 35.937. Ya, bagaimana caranya? Akar pangkat 3 dari 35.937 berarti sama dengan seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 35.937 sama dengan akar pangkat 3 dari berapa ini tadi faktor dari bilangan yang di dalam akar? 3 pangkat 3 dikali 11 pangkat 3. Ya, ini kan faktorisasi primanya tadi. Kemudian seperti cara yang pertama tadi, tinggal dibagi pembilangnya. Maaf, dibagi pangkatnya ya. Tiga pangkat 3. Kita tuliskan dulu aslinya 3 pangkat 3 dibagi dengan akarnya. Akarnya juga pangkat 3, maka 3 pangkat 3 per 3 dikalikan 11. 11 punya pangkat asli 3. Karena diakarkan akar pangkat 3, maka dia tulisannya menjadi seperti ini ya. 3 pangkat 3 per 3 berarti 3 pangkat 1 dikalikan 11 pangkat 1. Hasilnya adalah 3 kali 11 sama dengan 33. Cara menentukan hasil akar pangkat 3, cara yang ketiga adalah dengan cara mencoba seperti pada buku anak-anak halaman 12. Nah, di sini ada syarat yang harus anak-anak lakukan, yaitu harus hafal atau mengetahui tentang bilangan pangkat dasar 1 sampai 9, minimal sampai 9 dulu ya. Jadi misalnya bilangan pangkat 3 dari 1 hasilnya adalah 1. Bilangan pangkat 3 dari 2 adalah 8. Bilangan pangkat 3 dari 3 adalah 27 dan seterusnya sampai bilangan pangkat 3 dari 9 adalah 729. Nah, syarat yang selanjutnya, cara mencoba ini digunakan untuk mencari hasil akar pangkat 3 dari bilangan yang terdiri dari 4 sampai 6 angka. Jadi bilangan ribuan sampai bilangan ratusan ribu. Dengan hasil akar pangkat 3-nya nanti berupa bilangan puluhan. Ya, langsung kita coba di halaman 13 ya. Contoh di halaman 13 ada soal hasil akar pangkat 3 dari 6.859. Berarti kan ini mencari hasil akar pangkat 3 dari bilangan yang terdiri dari 4 digit atau 4 angka. 6.859. Caranya kita tulis dulu 6.859. Ya. Kemudian kita abaikan dulu 3 bilangan terakhir. Kita hapus dulu 3 bilangan terakhir supaya tidak bingung. 1, 2, 3. Ya, ini cara langkah yang pertama. Ya. Sehingga hanya tersisa angka 6. Langkah selanjutnya adalah melihat bilangan kubik dasar pada tabel ini yang nilainya di bawah 6. Berarti kan ada angka 1.
Akar pangkat 3 dari bilangan kubik dasar 1 hasilnya adalah 1. Maka kita tulis di sini jawabannya yang pertama adalah 1. Ini nanti berfungsi sebagai puluhan. Ingat hasil pangkatnya, hasil akar pangkat 3-nya nanti berupa puluhan. Langkah yang kedua, kalau 6-nya tadi sudah dihitung untuk menentukan puluhan, sekarang kita lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah angka 9. 6.859. Kita lihat yang angka satuannya saja adalah angka 9. Kita lihat bilangan kubik dasar yang memiliki satuan 9. Bilangan berapa? Ya, kita telusuri, kita dapatkan 729. Nah, akar pangkat 3 dari bilangan 729 adalah 9. Maka kita tulis di sini 9. Hasil akar pangkat 3 dari 6.859 adalah, ini sebagai puluhan, ini sebagai satuan, 19. Sekarang contoh yang kedua adalah mencari akar pangkat 3 dari bilangan 103.823. Ingat, langkah pertama kita hilangkan dulu 3 bilangan terakhir. Ya, sehingga sisanya menjadi berapa? 103. Ini nanti untuk mencari hasil bilangan yang berupa nilai puluhan. 103, kita lihat bilangan kubik dasar yang di bawah angka 103. Bilangan berapa ini? 64 ya. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Maka kita tuliskan di sini 4. Nanti 4 ini sebagai hasil puluhan. Langkah kedua, kita lihat bilangan atau angka satuan dari bilangan 103.823 adalah angka 3. Maka kita cari bilangan kubik dasar yang memiliki satuan 3. Kita lihat adalah 343. Akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. Maka kita tuliskan hasilnya di sini sebagai 7. Nanti hasil akhirnya akar pangkat 3 dari 103.823 adalah 47. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bu Marina tentang cara mencari akar pangkat 3. Untuk selanjutnya, tolong dikerjakan tugas berikut ini. Semangat mencoba dan jangan berputus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.